Linda. Apa kabar? Mentang-mentang udah ibu ya, panggil ibu-ibu nih. Oh iya, ini mau dipanggil apa nih enaknya nih? Bu, Mbak aja, Dek, apa Mbak nih? Mbak. Apa? Mbak aja ya, Mbak Mbak. ya. Halo Mbak Linda. Mbak Halo Linda. Mas Tika. Weh, Mas berasa masih muda. Ngomong-ngomong, selamat ya kelahiran putra keduanya Eh, buat Dek Umar. Semoga sehat selalu, soleh, berbakti. Dan seperti apa Amin. yang diharapkan orang tuanya. Bentar nih Ngomong-ngomong kayaknya Bu agak Linda lagi di gelap. mana nih Bu Linda? Bentar, aku pindah ke yang lebih terang dulu. Oke, ditunggu Bu Linda. Wah, ada Mbak Gisti. Halo Mbak Gisti. Aduh, jadi malu nih. Mbak Gisti sekarang lagi di Semarang atau di mana nih, Mbak Gisti? Nah, lebih terang kan? Yoi. Bu Linda, apa kabar? Saya tanya sekali lagi. Alhamdulillah baik. Abis lahiran kok terus cerah ya, Bu ya? Iya Nggak ada dong, masa muka-muka sayunya, capeknya tuh nggak ada banget ya. Seger gitu. enggak dong, kan udah mandi. Kemarin tuh ada yang nanyain gini Mbak Linda. Itu cewek kenalin dong. Buset tuh. Udah punya anak dua, Bro. Enggak apa-apa, boleh kok kenalan. Oh iya, maksudnya kenalan yang lebih dekat gitu, Bu. Iya, Yang enggak lah kenalan kenalan as friend mungkin ya. Oke. iya. Tahu kan nambah relasi. Iya, terima kasih Bu Linda sudah mau bergabung di IG Live kita. Semoga ke depan kita juga bisa sharing, terus menjalin relasi dan terus terbina ya pengetahuannya Amin. bisa saling apa ya ditambah gitu ya. Saling berbagi ilmu lah. Jelas Bu Linda. Nanti abis ini ya aku yang ngundang Mas Dika loh. Oke, siap, siap. Harinya apa terserah Bu Linda, ngikut kitanya. Oke, Bu Oke. Linda, mungkin bisa kita mulai aja ya Bu Linda ya. Mbak, Duh, sorry, sorry, jangan sorry, panggil Bu maaf. dong. Aku jadi Iya, berasa ya tua loh. iya, Mbak deh, Mbak. Mbak. Halo, Mbak Linda. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dika dan Mbak Linda dalam pertemuan kita online sharing di sore hari ini buat bahas tentang kesehatan mental di masa-masa pandemi ini. Tentunya kesehatan mental di masa-masa pandemi ini banyak yang sedang oleng gitu ya, atau banyak Iya. yang sedang sebenarnya tuh mental saya harusnya seperti apa sih yang ideal, yang bagus di masa-masa sekarang ini, karena masa-masa di pandemi ini tentunya satu dunia, bahkan nggak cuma anak kecil, dewasa, orang tua, semua lintas generasi, jenis manusianya pun juga bakal terkena. Ada yang stay at home, ada yang tetap tawakal tiap hari di kerjaan, tetap berangkat, nyari nafkah, mau nggak mau itu. Nah, sebenarnya itu yang bakal kita bahas, bagaimana cara mengatur kesehatan mental kita agar ideal, agar tetap bisa positif di masa-masa pandemi itu ya Bu ya. Siap. Siap. Wah, ada Ada teman tuh aku Bu. nih, ada Anggi. Wah, Mbak Yofi. halo Mbak Yofi Anggi. Terima kasih sudah bergabung. Siap. Wah, banyak sekali pemirsanya, ada 18 juta Bu ini Bu. Sementara Bu, Amin. udah ngalahin di Wimbledon ini Bu. Ya, itu tadi ada yang tanya nih Bu. Pertanyaan pertama dari sebelum pas awal-awal live itu, sebenarnya mental itu definisinya bagaimana sih Bu? Artinya apakah terkait emosi, kejiwaan, atau ada hubungannya nggak sama fisik gitu Bu? Itu mungkin Oke. perlu pencerahan dari Mbak Linda itu. Maaf, Iya, Pak Bu, terus sebenarnya maaf ya. kesehatan mental itu ya ketika pikiran, perasaan, dan tindakan kita tuh selaras gitu dan bisa berfungsi secara baik, baik secara sosial maupun secara pribadi gitu. Sederhananya seperti itu.
Jadi Oh kalau iya, misalnya jadi sehat mental tuh seperti apa ya berarti semuanya sehat gitu. Kita bisa tetap produktif, kita tetap bisa berinteraksi secara sosial dengan baik, kitanya sendiri terhadap diri kita juga baik. Nah, itu berarti sehat mentalnya. iya Mbak. Jadi teman-teman tuh tadi yang tanya kalau kita punya mau kesehatan mental, jadi harus ada keselarasan antara pikiran Ya. dan tindakan kita. Ya gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Nah, terus di masa-masa pandemi kayak gini tuh, terutama untuk yang mahasiswa dulu deh, atau sama buat siswa-siswa gitu. Kan banyak yang studi studi from home kan ya. Nah, itu Mm-mm. bagaimana mengatur mindset kita, mental kita agar tetap mau belajar, Bu. Padahal di rumah itu kalau misalnya kita belajar di rumah, kalau kita belajar online itu kadang ngebetein, bosen banget. Apa-apa sedikit-sedikit tugas, tugas, tugas. Nah, itu nyiasatinya gimana tuh, Mbak? Kadang bete kan kayak gitu. Iya, cara nyiasatin supaya di rumah tetap bisa adik-adik mahasiswa ini tetap bisa belajar gitu ya. Nah, sebenarnya sih kalau untuk yang sudah maha nih ya, yang mahasiswa, harusnya tidak seberapa kesulitan gitu karena sudah dewasa, sudah bisa menentukan target gitu. Jadi ketika mau ada tugas, uh, nggak perlu harus dikejar-kejar lagi kan sama dosennya gitu. Udah besar Iya. kan. Jadi silakan Heeh. mungkin bisa membuat target sendiri. Kalau misalnya tadinya di kampus, target-target itu dibantu oleh adanya tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya dari Hmm. dosen atau dari Hmm. kuliah. Nah, belajar di rumah ini silahkan buat target-target untuk diri sendiri. Nah, targetnya ini bisa dipecah-pecah loh gitu. Jadi nggak harus target yang langsung besar, tapi bisa dipecah jadi target kecil-kecil. Misalnya untuk mata kuliah apa nih? Contohnya eh, dasar bimbingan Mata dan kuliah apa? konseling gitu ya, misalnya. Iya. Gitu. Nah itu nggak harus langsung satu mata kuliah itu, pokoknya targetnya harus bisa dapat nilai B gitu. Nggak usah sampai sebegitunya juga nggak apa-apa, tapi bisa dipecah loh. Hari ini saya mau bisa menguasai sampai materi di mana gitu. Setelah itu gimana caranya supaya saya bisa ngetes saya udah benar-benar paham atau belum gitu. Nah itu dilakukan secara bertahap. Jadi bikin Hmm. target-target kecil. Jadi kita selain punya target-target kecil, tadi harusnya kita punya skala prioritas gitu ya Mbak ya. Iya Nggak harus betul. semuanya dikerjakan untuk dapat nilai optimal gitu, nggak harus ya Mbak ya. Yang Mm-mm. penting ada prioritasnya dan jelas Iya. pembagiannya gitu ya Mbak ya. Karena kan harus Nah, seimbang kan antara pikiran, perasaan, mm, dan perbuatan tadi. Kalau misalkan semuanya langsung digabrukin jadi satu, wah nanti yang ada sehat mentalnya, jadi nggak produktif malah. iya, jadi nggak produktif malah loyo nanti. Kebanyakan Iya mikir, betul. oh banyak tugas ini itu, malah kemakan pikirannya sendiri gitu ya. Malah jadi parno nanti ya. Iya betul. Malah jadi, aduh ini kok susah banget dan sebagainya gitu. Malah jadi Hmm. stres sendiri karena tekanan yang dibuat oleh diri sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal tekanan tuh, kan erat banget ya, stres ya, erat banget dengan Mm-mm. kaitannya dengan kesehatan mental ya Mbak ya. Nah, kalau kita misal stres pas waktu-waktu seperti ini, kita kan nggak begitu bisa untuk melakukan aktivitas di luar rumah tuh ya. Nah, Mm-mm. ada nggak aktivitas-aktivitas yang bisa menyegarkan yang bisa kita lakukan di dalam rumah gitu Mbak? Apa Oke. contohnya gitu? Nah, sebelum sampai ke sana, yang perlu kita pahami adalah ketika dalam situasi pandemik kayak gini, Mm-mm. kita merasa stres, kita merasa eh, kecewa, merasakan berbagai emosi negatif itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi bukan berarti ketika eh, harus belajar di rumah atau kerja di rumah itu harus selalu happy dan sebagainya, nggak juga gitu, karena memang ada apa ya kita sebutnya kondisi normal pada situasi yang tidak normal gitu. Jadi Iya. ya kita merasa stres dalam kondisi yang sedang tidak normal seperti ini itu adalah hal yang wajar gitu. Tapi kalau misalkan kondisinya tidak ada pandemi kayak gini, lalu kita di rumah aja stres dan segala macam, nah itu yang perlu kita tindak lanjuti segera gitu kan. Tapi karena ini kondisinya Mm. adalah kondisi pandemi, kondisi yang sedang tidak normal, maka stres-stres yang muncul itu adalah hal yang wajar dirasakan. Nah, selanjutnya adalah
gimana caranya supaya emosi-emosi negatif yang kita rasakan itu tidak jadi berkepanjangan dan supaya Nah, ya tidak penting tuh. mengganggu gitu kan. Oke, stres boleh nih kata Mbak Linda, tapi terus gimana gitu kan? Apakah mau stres terus? Gitu? Apakah mau tertekan terus, putus asa terus kan enggak. Nah, caranya Iya, gimana? Buat sesuai dengan tema kita banget nih ya, menjaga kesehatan mental di era pandemik ini. betul banget. Ya, yang pertama sebenarnya banyak hal praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus bisa memilah informasi. Ini yang paling penting dulu. Karena apa? Hmm, Karena ketika dalam situasi seperti ini, informasi itu seliweran luar biasa. Baik yang positif, baik yang negatif, gitu, maupun yang abu-abu gitu ya. iya. Nah, kita harus bisa memilah informasi mana yang perlu kita ketahui dan yang nggak perlu. Gitu. Jadi nggak semua informasi perlu kita baca. Jadi contohnya nih, kita perlu tahu bagaimana sih cara yang aman untuk berkegiatan di luar ruangan selama masa COVID. Jadi harus jaga jarak, harus pakai masker, harus sering cuci tangan, sebagainya. Itu kita perlu tahu. Tapi kalau yang lainnya nih, gitu yang kayak minumlah rebusan daun jambu sehari 1 liter untuk mencegah corona, efeknya terbukti. Nah itu tuh informasi yang kita nggak perlu tahu gitu. Jadi Eh, dari kita mikir ini benar atau enggak segala macam, kita udah tahu bahwa dari WHO, dari Kementerian Kesehatan tuh sudah merilis apa saja yang heeh. bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan di masa pandemik. Udah cukup itu aja. Kalau misalkan masih bingung, mending langsung aja tanya dokter gitu. Untuk sebenarnya Hmm, kayak gini boleh nggak sih gitu, dok boleh nggak sih kalau bener nggak sih kalau misalkan buat mencegah tertular corona tuh kita harus minum rebusan kulit mangga gitu daun jambu. misalnya. Oh ya. Kulit mangga, daun jambu campur ini gitu, itu bener nggak sih gitu, mendingan langsung nanya dokter daripada kita berkutat dengan informasi yang tidak jelas. Itu Belum sangat tentu buang benar ya. sangat buang waktu, lalu juga kadang menimbulkan stres karena di selipan informasi sering ada informasi-informasi yang lebih mengerikan lagi gitu. Misalnya Hmm. apa ya pergi ke pasar langsung ketularan COVID pulang langsung meninggal gitu lah. Padahal Wah. kondisi nyatanya belum tentu seperti itu gitu. Nah itu informasi-informasi yang kita nggak perlu tahu. Jadi kita harus bisa memilah informasi mana yang kita Hmm. perlu untuk tahu dan nggak perlu. Jadi sebenarnya ini adalah saatnya untuk melatih diri memfilter informasi dari hoax-hoax itu. Oke, itu yang pertama. Ya, memfilter informasi. Yang kedua adalah kita menerapkan gaya hidup sehat. Gitu. Nah, Hmm. kenapa ya menerapkan gaya hidup sehat kok berpengaruh sama kesehatan mental? Itu pengaruh banget. Jadi ketika kita sudah secara fisiknya sudah optimal, secara medis otomatis uh, energi kita tuh akan jadi lebih positif dan secara Oh. kita juga akan merasa lebih yakin bahwa diri kita sehat gitu. Jadi lebih apa ya, secara alam bawah sadar kita tuh sudah uh, saya udah merasa hidup sehat kok. Oh, saya udah sehat kok gitu. I'm fine gitu. I'm okay. Nah, itu mengurangi kecemasan gitu. Oke. Terus yang Jadi yang ya huh? iya. Ya, lanjut aja Mbak, nggak apa-apa, lanjut dulu. Ya, yang ketiga adalah kita harus bisa menentukan kegiatan yang mau kita lakukan. Jadi kalau lagi pandemi kayak gini, lagi Mm-mm. harus di rumah aja, misalnya nggak bisa kemana-mana, itu bukan berarti kita jadi nggak produktif. Nah, itu kita juga harus tetap produktif. Caranya gimana? Kita harus explore gitu. Kita cari Hmm. uh, mana aja kegiatan yang bisa kita lakukan dari rumah. Terus juga alternatif bentuk kegiatannya seperti apa? Misalnya nih, kalau dulu, contohnya dulu saya Ya. biasa ngasih seminar offline, ya offline gitu. Nah sekarang kondisi kayak gini, gimana ya supaya tetap bisa memberikan psikoedukasi kepada masyarakat gitu. Oh ternyata caranya dengan Hmm. online, kerjasama dengan Online. ABC dan sebagainya gitu. Mm-mm. Atau wah di PHK nih gitu karena pandemi. Terus nggak ada pemasukan keluarga.
apa ya yang bisa dilakukan gitu. Apakah mau nangis-nangis terus? Apakah mau sedih-sedih terus? Kan enggak gitu. Kita harus mikir apa ya yang bisa dilakukan. Oh, eh, saya bisa masak nih. Coba jual. Hmm. Nah sekarang kan status-status WA, status IG isinya udah mulai dagangan makanan kan semuanya ya. Oh, banyak banget. Iya itu sebenarnya adalah bentuk dari survival masyarakat kita gitu bahwa Hmm. dalam kondisi kayak gini tidak berpangku tangan gitu aja. Jadi mulai mencari apa ya yang bisa dilakukan. Itu bukti bahwa kita masih kreatif nih untuk mencari kegiatan. Terus juga mencari alternatif uh, cara untuk olahraga, misalnya biasanya ke gym. Sekarang di rumah apa ya yang bisa diberdayakan supaya bisa olahraga tapi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ngebersihin rumah gitu misalnya. Jadi banyak kok alternatif kegiatan sebenarnya yang bisa dilakukan yang menjadi alternatif apa menjadi pengganti kegiatan yang selama dilakukan secara outdoor. Oke, Mbak, kita stop dulu. Jadi saya review lagi. Tadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus bisa memilah informasi-informasi mana yang perlu kita serap, mana yang harus kita tinggalkan atau acuhkan. Karena juga banyak informasi-informasi yang beredar selain nggak berguna, itu juga hoax ya buat kita. Jadi nggak begitu kita hiraukan sebenarnya, itu nggak harus dihiraukan. Nah, terus kita acuhkan, maaf. Terus yang kedua, kita harus bisa membuat kegiatan-kegiatan kita di outdoor maupun indoor, di luar rumah maupun di rumah itu sesuai protokol kesehatan dan juga menunjang sesuatu yang bisa membuat kita meningkat imunitas kita ya. Nah, jadi beberapa hal tersebut yang perlu kita perhatikan dulu untuk sementara. Sembari lagi buffer Mbak Linda. Halo Mbak Linda, sudah Ya, bisa tadi dengar kayaknya lagi? koneksinya sempat zong. Sudah kembali Oke, lagi. nggak apa-apa. Oke, kembali lagi. Yang kedua, kita harus bisa memilah kondisi baik yang indoor maupun outdoor agar bisa kita tetap produktif dan juga menerapkan gaya hidup sehat sesuai dengan protokol-protokol kesehatan yang ada ya, Mbak ya. Jadi Yes. kita dengan beberapa hal tersebut selain mental kita, fisik kita juga saling mendukung, saling berkaitan gitu ya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan sebelum kita bahas lebih lanjut. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu dari teman-teman yang hadir di sini, bagaimana agar kita nggak parnoan ya untuk menghadapi masa-masa pandemi seperti ini? Karena sebagai contoh aja ada tuh rekanan saya Mbak yang untuk lihat TV, dengar berita COVID-19 aja dia sudah gemeter badannya. Dia selama ini cuma pegang HP dan selama 3 bulan ini semua kebutuhan rumah tangga yang belanja tuh suaminya. Dan suami ketika pulang rumah dari kerja atau dari keluar rumah, ketika pulang itu harus lewat pintu belakang. Langsung masukin semua baju ke mesin cuci, langsung mandi. Nah, ada sisi positifnya tapi juga ada sisi negatifnya di mana kecemasan tersebut terlalu berlebihan. Nah, ada pertanyaan yang kedua nih. Tadi sebenarnya sudah banyak disinggung sama Mbak Linda, cuma ini nanti lebih spesifik bagaimana sih caranya menjaga kesehatan mental di masa pandemi khususnya di kalangan remaja. Ini ada Mas Aji nih yang tanya. Nah, itu seperti apa Mbak Linda? Tolong dibantu Oke. Dua dijelaskan dulu ya. tuh. Yuk, Oke. Yang pertama, kayak tadi sempat dibahas sekilas ya bahwa khawatir, cemas dalam kondisi kayak gini itu adalah hal yang wajar gitu. Kalau kita nggak punya khawatir, nggak punya cemas itu justru malah bahaya ya. Gitu kita jadi iya, uh, selonong boy gitu ya. Apa tuh? Selonong Boy. Hati gitu. Jadi nggak memperdulikan protokol kesehatan, nggak memperdulikan keamanan gitu. Nah, kecemasan itu membuat kita jadi lebih hati-hati. Yang Mas Dika bilang ketika sudah berlebihan, kayak tadi ya, lihat berita aja sampai gemeter. Nah, berarti kan sudah menghalangi dia untuk berfungsi secara normal di lingkungan sosial. Nah, kalau saran saya, temannya Mas Dika yang tadi itu, sebaiknya kontak ke psikolog yang khusus menangani COVID. Ada kok tim Satgas COVID yang disediakan oleh pemerintah gitu. Nah, karena kecemasannya sudah berlebihan. Jadi kan mengganggu fungsi gitu. Nah, makanya saya juga hampir seperti teman Mas Dika, tapi kecemasan saya tidak berlebihan. Jadi saya kalau belanja juga suami saya yang pergi gitu. Jadi
bawa daftar belanjaan, dia yang ke pasar gitu. Bawa keranjang gede, Oh, pulang sampai rumah. Pokoknya begitu masuk rumah langsung keranjangnya dicuci, orangnya dicuci, bajunya dicuci gitu semuanya. mm, Tapi kecemasan saya tidak berlebihan gitu. Saya tidak mengganggu fungsi kehidupan sosial saya. Jadi kalau sudah sampai lihat berita sampai gemetaran, sampai mm, merasa deg-degan gitu atau sesak mm. nafas, itu sebaiknya langsung kontak aja ke Satgas Psikologi yang khusus menangani masalah di masa COVID ini. COVID-19. Hmm, Iya. Nah, itu gitu. nah ada lagi yang tanya nih barusan. Ya, eh satu yang kedua belum loh Mas Dika. oh iya iya Itu iya, masih sorry. Maaf, maaf. Iya, ya. Yang kedua gimana mengatasi kecemasan di sorry. remaja ya? Mana tadi ini pertanyaannya? Coba tadi aku sempat baca. Oke. Di mana di kalangan remaja masih sering terpengaruh teman dan lingkungan sosial. Nah, ini Ya, penting penting banget kalau memang ada orang dewasa di sekitarnya, orang dewasanya yang mengarahkan gitu. Untuk remaja ini melakukan hal-hal yang tadi untuk memfilter informasi, untuk menjaga makanan, menjaga pola hidup gitu. mm, Nah, memang remaja ini mudah banget terpengaruh memang eranya ya, memang usianya gitu yang lebih dipercaya tuh mm. teman daripada keluarga. Daripada orang tua ya. Dan itu adalah hal yang alami gitu, itu hal yang natural. Memang udah dari sananya begitu. Nah, yang bisa dilakukan oleh orang tua yang pertama adalah membangun kedekatan dulu sama anaknya. Itu udah Hmm, pasti nih satu. Yang kedua adalah ya tadi ya, mengajarkan anak untuk memfilter informasi. Kalau memang ini bisa dilakukan di sekolah, misalnya oleh guru, nah itu alhamdulillah banget nih. Jadi guru juga bisa membangun atmosfer yang positif nih buat siswa-siswanya gitu, bahwa info-info yang diperlukan untuk dibaca tuh yang benar atau enggak yang mana gitu. Ada juga kok contoh nih komunitas yang membuat grup. Jadi hmm, grup satu kelas gitu ya, siswa-siswa SMA satu kelas mereka bikin grup. Nah di situ gurunya ikut gitu. Gurunya membantu hmm, untuk memfilter informasi. Jadi setiap kali ada info apa tentang COVID, akan ada yang ngepost di situ. Misalkan si A gitu dapat share info tentang COVID. Ternyata COVID sekarang tidak menyebar dalam bentuk droplet gitu, tapi dia menyebar lewat udara dalam bentuk serbuk-serbuk kecil tidak terlihat. Gitu. Di-share di situ hmm. infonya. Nah, nanti gurunya akan membantu untuk memverifikasi apakah info tersebut benar atau tidak. Oh, ternyata tidak benar. Informasi yang benarnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi, ketika remaja itu dasar informasinya adalah dari komunitas, maka pendekatan yang paling cepat untuk bisa dilakukan adalah dari komunitas juga. Eh, jadi Gitu. tetap kan remaja ini kan tadi banyak banget informasi-informasi yang lebih diserap itu dari teman-temannya ketimbang Iya, orang di betul. rumah ya Mbak ya. Mm-mm. Tapi tetap saja tetap butuh kontrol ya. Bagaimana orang dewasa, orang orang tuanya mungkin atau gurunya untuk berusaha mengontrol itu. Tetapi ada nih permasalahan di lingkungan saya nih Mbak. Di lingkungan saya Mm-mm. tuh kayak gini, ada dua fenomena. Fenomena yang pertama soal remaja, fenomena yang kedua lansia. Yang remaja tuh kayak gini pikirannya, udah merasa imunitasnya tinggi, dia badannya sehat, bugar, jadi kayak orang mau kena pun pulang-pulang rumah juga nggak ada gejala apapun gitu, jadi semacam Iya, dia ngeyel, bebal gitu, iya. dia acuh aja. Bahkan di masa-masa PSBB di sini masih PSBB Mbak, ketika masa-masa Sama di PSBB sini kayak juga gini, kok. kadang protokol kesehatan itu tidak dihiraukan. Banyak yang pakai motor, mobil kendaraan umum itu nggak pakai masker. Nah itu kalau Mm-mm. remaja tuh susah banget mengendalikannya. Terus yang lansia pikirannya kayak gini, mohon maaf nih, mohon maaf. Udahlah, umur saya udah cukup, Udah tua ini gitu mati ya. urip. Ya udah segini, masalah mati mah urusan Tuhan. Jadi kalau mau kemana-mana ya udah jalanin aja gitu. Nah itu ada Nikmati hidup dua aja gitu ya.
Nikmatin hidup aja. Nah, nikmatin hidup mungkin bisa jadi sisi positif ya, karena itu bisa membuat pikiran dan Imunitas perasaan naik. kita positif, imunitas naik. Tetapi juga ada efek negatifnya, karena itu juga bandel ya, kalau Bahaya. nggak salah ya namanya ya, Heeh. bahaya. Nah, itu gimana Mbak? Kalau yang untuk remaja tadi udah ya. Nah, yang lansia nih, gimana lansia nih? Mm-mm. Nah, tambahan juga sih buat yang remaja. Ini nggak hanya remaja sih ya. Banyak anak-anak Mm-mm, muda seumuran kita lah ya. Kita kan masih muda ya, mm-mm. Bo. Gitu. Iya, Itu juga yoi. merasa percaya dirinya tinggi sekali gitu bahwa Mm-mm. tidak akan tertular COVID. Nah, nyatanya COVID itu bisa menyerang siapapun. Bahkan Ya, yang betul. digadang-gadangkan anak kecil itu tidak rentan COVID gitu. Mereka imunnya bagus. Wah, Mm. itu mungkin jenis COVID yang ada di luar negeri, tapi jenis virus COVID yang ada di Indonesia ini berbeda. Indonesia itu kalau tidak salah saat ini menempati posisi jumlah pasien COVID anak tertinggi di dunia. Oh, Gitu. Mohon maaf kalau salah, mungkin bisa wow. dikoreksi ya, tapi termasuk yang Mm. tertinggi gitu. Jadi nggak bisa disamakan tuh. Nah itu berarti adalah informasi yang kurang update. Nah, terus Mm-mm. juga kalau aku nih biasanya mengingatkan ke saudara-saudara atau teman-teman yang masih young ya, yang masih muda, Mm-mm. Mm-mm. aku selalu bilang gini, oke mungkin kamu tidak menampilkan gejala gitu, tapi bisa jadi kamu Iya, akan menjadi carrier atau pembawa virus. iya. Bayangkan kalau kamu tidak sakit, tidak tampak sakit, tapi kamu bawa virus untuk orang tuamu dan orang tuamu meninggal gara-gara ketularan COVID yang kamu bawa, bagaimana? Nah itu biasanya aku menegurnya langsung Iya. nyelepet gitu karena kalau nggak langsung ditancepin gitu nggak kerasa nih ya kalau yang masih muda-muda Bener gitu banget, kan. bener banget, bener banget. Bisa jadi pelajaran Ya, seumur hidup tar nanti. iya betul. Nyeselnya gimana tuh, nggak bisa dibalikin kan, nggak bisa diandu kan itu Nggak kan bisa gitu. dibalikin. Nggak bisa di restart ulang gitu, nggak bisa. Nggak bakal bisa. Nah, itu biasanya kalau buat Nah, yang ini muda mm, gitu. Kalau yang mm, tua mm, biasanya aku suka mengingatkannya gini, Bapak Ibu, ya oke mm. lah Bapak Ibu sudah tua, merasa sudah cukup menikmati hidup, tapi apakah Bapak Ibu mau meninggal dalam kondisi sendirian? Keluarga nggak bisa nemenin loh. Terus Bener dikuburnya banget. juga nggak bisa sesuai dengan cara yang Bapak Ibu harapkan gitu. Keluarga nggak bisa lihat dari rumah sakit langsung dikuburkan oleh petugas rumah sakit. Keluarga hanya bisa datang setelah dikubur, gimana gitu. Biasanya lebih halus ya kalau ke orang tua gitu. Kalau ke yang muda langsung tancepin aja udah. Langsung tancepin aja udah, Uh-uh. pokoknya. Nah, ini yang bikin kita kadang was-was juga, apalagi kalau kita punya anak kecil gitu ya, Mbak ya. Banget. Boro-boro kita mau singgungan sama orang lain, anak mau keluar rumah dipegang orang lain aja kadang kita mikir-mikir ya kan. Oh iya Apalagi kalau pasti. sekarang dengar suara batuk tuh lebih ngeri daripada ketimbang Iya. suara kuntilanak ya. Oh iya bener. Bener banget. Suara batuk lebih ngeri dari suara kunti. Makanya tuh gila aja tuh. Masa suara batuk bisa, padahal untuk anak tadi ya. Saya kemarin juga baca sih, sebelumnya Indonesia itu secara keseluruhan nomor 14, tapi mungkin sekarang sudah ada kenaikan-kenaikan. Kalau yang anak kecil saya nggak tahu. Nah, perlu kita ketahui juga ya Mbak ya, bahwa kita itu yang rentan itu nggak hanya faktor usia, tapi juga faktor penyakit penyerta. Itu juga Iya betul sekali. Nah kemarin itu tuh ada juga riset yang tuh ke kemarin orang-orang yang punya apa penyakit penyerta penyakit bahwa penyerta. bahwa resikonya akan lebih tinggi. Nah itu kan juga Mm-mm, mempengaruhi kesehatan mentalnya ya gitu. mm-mm, Kadang berpikirnya bahwa eh, selama ini saya sehat-sehat aja kok, saya punya penyakit banyak tapi sehat-sehat aja mm-mm, gitu. Masa ini saya kena COVID terus mm-mm, ambruk gitu. Nah itu yang mesti kita berikan edukasi gitu bahwa lo justru karena punya penyakit penyerta ini makanya lebih rentan gitu. Nah itu kita mesti berikan mm-mm. pengertian sih. Iya. Nah, mumpung nih pas bahas penyakit penyerta. Ini Mas Haji nih nanya lagi nih, bagaimana caranya menguatkan mental keluarga yang menjadi ODP atau PDP, keluarga korban ketika mental tersebut drop?
itu juga dikucilin sama lingkungan masyarakatnya. Gimana sih caranya kita buat membuat keluarga kita punya mental yang bagus? Apalagi sekarang kan banyak nih Mbak yang batuk-batuk, mungkin perokok gitu ya. Batuk-batuk, ih aku batuk sebelum ada corona juga udah batuk-batuk. Tapi sekarang corona pikirannya batuk, wah jangan-jangan kena corona nih. Nah, Mm-mm. untuk kapan sih sebenarnya kita membuat pikiran kita tetap optimis, tetap percaya bahwa kita sehat, atau segera masuk ke rapid test atau swab test, atau bagaimana untuk segera di cross check, itu sebenarnya kapan sih gitu Mbak? Oke, yang pertama nih aku jawab Mas Aji dulu ya. Gimana caranya Iya. menguatkan mental keluarga yang menjadi ODP atau PDD, keluarga korban, ketika mental orang tersebut sudah dikucilkan. Oke, nah ini banyak banget ya, hasil Banyak banget. hasil pemeriksaannya belum keluar karena hasil tes swab itu kan lama sekali ya, di Indonesia masih belum bisa cepat. Iya. Nah, tapi sudah harus dikarantina karena itu jaga-jaga in case hasilnya positif, maka sudah tepat ya karantinanya gitu. Hmm. Nah, gimana caranya menguatkan mental keluarga tersebut kalau misalkan kita adalah sebagai tetangganya atau kita sebagai orang yang menjadi bagian dari lingkungan sosialnya, maka kita harus menjadi orang yang menggerakkan gitu loh, menggerakkan lingkungan kita untuk support. Nah, ODP Hmm. atau PDP itu PDP. kan uh, harus dikarantina di rumah ya, satu keluarga. Iya. Nah, sudah banyak nih contohnya di Indonesia, uh, satu RT saling support gitu. Karena mereka tidak bisa Hmm. keluar untuk kerja, maka makanannya dikirimin dan sebagainya. Nah, mungkin itu buat teman-teman yang lingkungan rumah yang lain masih pada memandang negatif, masih pada antipati, masih mengucilkan. Nah, tapi kalau ada yang menggerakkan gitu ya, ada yang memulai untuk gerakan sosial itu, insya Allah lama-lama lingkungan sosialnya juga ikut tergerak dan melihat bahwa oh iya ya, ternyata ketika kita saling support, ketika kita ada tetangga kita yang lagi kesusahan seperti ini, kita memberikan bantuan dan mereka berhasil sembuh selama masa karantina itu, wah itu kan jadi keberhasilan bersama gitu. Jadi keberhasilannya bukan hanya Wah, si iya. keluarga aja gitu, tapi keberhasilan dari satu lingkungan tersebut gitu. Dan Hmm. uh, kita nggak harus tidak boleh berhenti memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan ODP dan PDP ini gitu, bahwa PDP. ketika suspek atau hasil rapidnya positif atau reaktif, itu memang sudah harus langsung di karantina mandiri dulu. Kalau tidak ada Hmm. gejala klinisnya, tidak ada sesak nafas, tidak ada batuk yang berlebihan dan sebagainya, itu nanti mungkin dokter yang lebih bisa menjelaskan ya. Tapi intinya kalau tidak ada Hmm. gejala klinis, ketika hasil rapidnya reaktif itu harus karantina mandiri, dan itu ketika imunitasnya bagus, maka insya Allah akan pulih gitu setelah lebih sekitar 14 hari gitu. Tubuhnya akan bisa melawan. Nah, tapi melewati 14 Hmm. hari itu, kalau misalnya ditekan terus sama lingkungan gitu kan, tambah stres, imunnya turun, nggak terbangun, akhirnya kesembuhannya pun juga jadi sulit dicapai gitu kan. Nah, jadi ayolah kita jadi memulai menjadi menggerakkan lingkungan sekitar kita. Jadi influencer ya Bu ya, ya Mbak Iya ya. betul. Influencer nggak harus di Instagram kok gitu. Di lingkungan sekitar juga itu bahkan lebih langsung kena ke sasaran. Bisa langsung viral tuh, nanti langsung diundang Iya di hitam bisa. putih tuh. Nah, Nah terus itu juga tadi Mbak, bisa juga tuh mm, di-share tuh kalau misalkan nemu-nemu berita terkait ada lingkungan yang supporting, kayak di daerah mm, Jawa Tengah deh, aku lupa deh itu, yang mm, Tegal atau di mana gitu. Jadi mereka yang satu satu RT itu justru mereka mm, bikin jadwal gantian untuk ngirimin makanan dan sebagainya. Nah, itu bisa di-share tuh iya, berita-berita positif kayak gitu. Jadi membangun atmosfer positif juga nih di masyarakat. mm. Jadi jangan takut atau bahkan ragu untuk nge-share berita-berita yang positif itu Mbak ya. Positif ya yang Karena di-share ya, jangan yang negatif. mm, itu juga bisa membantu yang lainnya itu apa namanya, bisa ikut jadi positif. Kalau kita positif, imun kita naik, penyembuhan juga semakin cepat gitu. Entah kena maupun nggak kena, itu bakal sangat membantu banget ya kan. Iya banget. Mm-mm.
Ini ada lagi nih yang nanya nih dari Arisuko. Wah, halo, Wah, mari halo Pak D. Pak D, Om, Pak om, D. Pak D tuh. Pak D ya. Gimana caranya supaya oke memilah eh, antara waspada dan khawatir gitu ya? Ya, mm-mm. Gitu. Nah, jadi ya itu tadi kita harus membekali diri dengan informasi yang komprehensif. Komprehensif itu yang kayak apa? Yaitu yang sumbernya bisa dipercaya. Jadi kalau bentuknya adalah share-share di grup WA yang ini sudah terbukti. Nah, di Cina begini, katanya begini. Nah, ini rahasia dari, nah gitu. Nah itu tuh kalau saya sih nggak usah dibaca gitu. Informasi kayak gitu Ya. nggak usah dibaca karena bisa menimbulkan kekhawatiran ataupun memberikan informasi yang salah ke diri kita dan nanti kita juga bisa jadi meneruskan ke orang lain. Itu yang Mm-mm. pertama. Modal utama adalah informasi, informasi yang benar. Itu aja. Oke, nah kan banyak banget tuh ya informasi yang hoax, abu-abu, nggak jelas asal usulnya. Mm-mm. Mungkin eh, kalau kita nyadur informasi itu harus jelas dulu dari sumbernya mana ya. Kalau terkait Mm-mm. COVID ya dari Satgasnya atau dari Iya, Kemenkes atau betul. dari lembaga-lembaga yang kredibel, yang Iya, jelas asal betul. usulnya bisa memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Nggak Nah, usah lah kita tadi susah-susah mikirin gimana caranya mengatasi COVID, mengobati dan semacamnya. Udah ada tim dokter, tim medis yang memang sudah belajar, sudah sekolah lama dan menangani ini memang bidangnya mereka. Cukuplah kita mendengar informasi dari mereka aja. Nggak usah kita yang bikin informasi. Gitu. iya bener banget. Kemarin nih Mbak Linda mudik nggak Mbak Linda kemarin? Ah, tentu tidak. Kan kita Tentu kena tidak. lockdown dalam tanda kutip ya. Iya Padahal aku sama benar. orang itu dekat loh jaraknya, tapi Mm, nggak bisa ketemu karena ya demi keamanan bersama. Aku baru punya bayi, orang tua aku juga sudah mm-mm. lansia, jadi demi keamanan bersama kami tidak saling mudik. Iya, saya kemarin juga nggak mudik Mbak. Udah berapa 4 bulan kali ya nggak ketemu sama orang tua atau mertua. Buset kalau pulang ke rumah mertua nih di Cepu baru balik sampai Cepu udah dikarantina di SD Iya, 14 hari. Sedang kita dapat libur nggak sampai segitu. Ya boro-boro ketemu nanti malah yang ada di penjara ntar. Ya, mending nggak iya, usah balik cuman aja deh. paparan kan jadinya. Heeh. Tapi juga ada informasi seperti ini nih Mbak, ini bener nggak ya? Eh, Kalau kita bepergian, kita kadang pakai kendaraan umum atau kendaraan pribadi, itu yang jadi carrier itu nggak cuma badan kita, tetapi juga kendaraan yang kita bawa itu bisa jadi carrier itu. Bener nggak sih informasi itu Mbak? Kalau untuk pastinya nanti kita mesti cross check ke dokter ya. Kayaknya ini ada dokter Oh juga iya. sih di sini nih ya. Ada di Mm-mm. pemirsa kita tadi ada dokter Mutia. Oke, nanti kalau dokter Mm-mm. Mutia masih online kita bisa tanya nih. Nah, kalau dari Iya. aku logikanya kalau misalnya eh, di mobil itu ada yang batuk atau ada yang Mm-mm. bersin dan Mm-mm. udaranya muter di situ ya otomatis bisa jadi carrier misalnya bersin kena ke jok mobil. Lalu ada orang lain yang Mm-mm. megang jok mobil itu setelah dia bersin terus kucek-kucek hidung atau ngelap-ngelap mata, ya Mm-mm. otomatis itu si jok mobil itu bisa jadi carriernya. Gitu sih, logika Mm-mm. pendeknya seperti itu. Oh iya ya. Bisa ya, ada batas waktunya juga ya kapan itu virus tersebut bisa mati, Iya, terus itu ya. Mm. Nah ada pertanyaan lagi nih Mbak, yang tadi mungkin ada yang masih bertanya-tanya itu saran untuk menasihati orang-orang yang bandel tuh kayak gimana nih? ini Apalagi itu banyak kan banget ya. banyak banget itu. Ini yang tanya mungkin seusia remaja sampai dewasa mungkin ya. Itu juga banyak yang bandel. Kalau tadi kan kita tetap harus ada figur yang bisa mengontrol Iya, mereka, entah betul. orang tua atau guru. Nah, kalau sesama teman nih sebaya gitu, ngebilangnya gimana bisa-bisa malah berantem gitu kan. Nah, Iya. ini ya caranya untuk memberi saran mereka itu gimana sih yang bisa diterima gitu. Heeh. Ya kalau
Kalau untuk yang masih muda nih ya, pendekatannya kalau saya lebih prefer yang tadi. Karena pendekatan halus tuh biasanya nggak mempan ya. Buktinya dia masih ngeyel Mm-mm. kan. Dikasih tahu Mm-mm. sama dokter, dikasih tahu sama pemerintah aja ngeyel, apalagi dikasih tahu sama Mm-mm. cuman temen nih ya. Siapalah temen ini kan, dokter Ah. bukan, atau bukan gitu. Pasti nggak akan Mm-mm. didengerin. Tapi kita tetap bisa loh kayak tadi ngasih tahu bahwa ya udah kamu kalau misalnya mau tetap bandel, tetap ngeyelan gini ya, kamu siap nggak dengan konsekuensinya? Kalau kamu jadi carrier, kamu membawa penyakit untuk orang rumahmu, kamu siap nggak gitu? Lebih ke situ Hmm. aja sih, karena kita nggak bisa maksa juga kan, itu pilihannya dia Iya. gitu. Mm-mm. Nah, kalau sampai ke taraf mengganggu tuh gimana tuh? Nah, misal nih ada tetangga tuh ya yang Hmm, tiap hari itu kerja, ya saya nggak bisa menyalahkan karena itu kewajiban dia untuk mencari nafkah ya. gitu kan ya. Dan itu memang kita patut apresiasi, dia punya jiwa yang oke banget. Nah, tapi ketika dia sampai ke rumah, terus dia bersosialisasi, berinteraksi dengan tetangga-tetangganya sehabis pulang kerja tanpa dia membersihkan dulu atau tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Nah, itu yang gimana tuh Bu ya Bu ya? Kalau sebaiknya yang kayak gitu ditegur langsung aja gitu. Misalkan Hmm, eh, Om gitu, Om baru pulang kerja mandi dulu lah Om gitu kan, banyak kuman iya loh iya. bawa gitu. Ah, Terus ah, nanti ah, kalau ah. dia udah mandi nih, terus balik lagi, nggak pakai masker gitu. Om kok nggak pakai masker sih Om? Kalau misalnya dia bilang, lah maskernya dicuci atau alasan apapun kasih aja masker. Pasti semua pada Oh punya ya. masker lebih kan? Wah, iya nih. Ya, Sekarang langsung udah aja. harganya udah normal kok. Iya. Bahkan masker kain juga kan udah banyak kan? Banyak banget sekarang. Bisa Mm-mm. dibeli dimanapun sekarang sudah banyak yang beredar. Online, offline juga banyak. Iya. Jadi kalau ada yang Dan ngeyelan nggak mau pakai masker, langsung kasih aja masker gitu. Daripada kebanyakan nanti disangka kita menasehati kan gitu. Orang kan nggak suka ah, kalau ah, dinasehati. Langsung aja nih, mm-mm. aku punya masker lebih nih, pakai aja gitu. Jadi lebih enak nih ngobrolnya gitu. Asik banget tuh. Jadi kalau kita bisa memulai ya, memulai untuk jadi influencer sesuatu yang positif, Iya, insya Allah itu pun juga bakal bisa nular ke yang lain-lainnya. Dan kalau ini. kita misal mau menasehati teman sebaya atau bahkan orang yang lebih dewasa gitu ya kan kadang kita kan sungkan gitu ya. Nah itu Iya, nggak ada salahnya kok kita menasehati dengan cara yang halus atau dengan iya. cara yang bisa diterima. Yang Karena penting itu cara juga demi penyampaiannya. kepentingan, kepentingan kita bersama ya Mbak ya. Kalau nggak kita ya siapa lagi ya kan? Iya, betul. Atau kalau misalkan orangnya masih ngeyel gitu ya, Mm, masih tetap apa namanya? Tidak mau, masih tetap jumawa ya, nggak mau untuk mm. protokol kesehatan, kita boleh loh kita meninggalkan orang tersebut dengan pamitnya tapi sopan ya gitu. Aduh, Om maaf nih Om kan nggak mau ganti baju, nggak mau pakai masker. Aku takut ada bakteri yang kena ke aku nih, padahal aku punya anak kecil misalnya gitu. Jadi aku pulang duluan ya Om gitu. Sorry Om nggak bisa nemenin ngobrol misalnya seperti itu. Jadi tetap sopan tapi memberikan eh, edukasi gitu ya bahwa kondisi Iya. Anda yang seperti ini itu membahayakan saya gitu. Mm. Wah, informasi yang luar biasa banget. Nah, kemarin itu juga ada pengalaman gini, Mbak. Yang paling susah kalau buat bapak-bapak nih ya, itu olahraga. Gimana sih cara olahraga? Karena kalau Ibu-ibu olahraga juga di susah, rumah jangan sedih. susah kan ya? Ah, gimana sih olahraga kalau misal mau di rumah, olahraga di rumah juga banyak yang ngegangguin gitu ya, atau bahkan ikut nimbrung nggak jadi olahraga bahkan ya gitu ya. Kalau mau olahraga di luar juga bingung. Nanti kalau ada ini itu bisa Ya, ketularan. Nah, itu parno banget kan. Nah, bahkan kemarin itu sempat ada yang di beberapa gelanggang olahraga di daerah Kudus di sini itu sampai ada jam malam, Bu. Ada jam malam sampai oh, jam 8. Ya, sampai dia cuma jam 8 itu baru bisa dipakai. Jadi sebelum itu setelah itu nggak bisa dipakai lagi. Ya, itu kita mungkin ada break sebentar. Ya, kita lanjut live lagi. Udah minum belum, Mbak Linda? udah dong, segalon. Udah. Segalon buset. Si Umar lagi ngapain si Umar?
Umar alhamdulillah tidur, anak-anak semua lagi. Makanya jamnya pas jam tidur siang gitu kan. Oh, oh dipasin jam tidur siang ya? Iya. Mbak, karena usia berapa sih sekarang usia? Karena 4 tahun. wah 4 tahun. Si Mm-mm. Umar berarti lahir bulan Mei kemarin ya? April lahir. Oh, akhir April. Iya, akhir April. Maaf, maaf salah dengar. Ini Ya, COVID kita juga lanjut. bikin stres buat anak-anak kecil loh. Anak umur Beh, 4 tahun juga banget. terdampak karena COVID loh. Stresnya gitu Hmm, jadi nggak bisa hmm, ke sekolah kan. Dia lagi senang-senangnya hmm, sekolah gitu nanyain. hmm. Nah, aku kok nggak main sama teman-teman aku lagi? Aku kok nggak ke sekolah? Emang kenapa? Sekolahnya kenapa? Bisa Kasihan. bikin stres ya buat anak kecil ya malah ya. Iya, karena yang dunianya mereka kan dunia masih dunia bermain ya, gitu. Hmm, Dan hmm, kalau anaknya sudah biasa mainnya ada kegiatan di luar yang sudah jadi rutinitas kayak misalnya sekolah, terus tiba-tiba hmm. jadi nggak ke sekolah gitu di rumah aja, nah itu kan cukup mengganggu gitu ya. Pasti akan Iya, emosinya juga akan kan lebih emosional. Jadi yang emosinya terganggu nggak cuma orang dewasa loh gitu, anak-anak balita pun anak-anak bisa kecil juga terganggu keganggu. emosinya. Mm-mm. Nah, menarik banget tuh buat anak kecil, apalagi sekarang yang dunianya itu nggak bisa seenak jidatnya untuk keluar main, mah main ke sana dong, main ke sini dong. Oh, padahal semuanya sedang Iya, dibatasin gitu ya. Nah, itu bingung juga buat orang tuanya untuk membuat anak tetap betah di rumah. Mungkin juga iya, bisa kalau mungkin yang lingkungannya perumahan atau di kampung yang bisa saling menjaga itu mungkin bisa saling membantu ngawasin anak-anaknya sesuai dengan protokol kesehatan, bisa mm-mm. main-main anaknya. Tapi kalau yang nggak bisa itu yang repot juga punya lingkungan untuk anak kecil itu ya. Iya, bener banget. Ini ada yang nanya nih, Mas Dika. Tanda stres Hmm, pada anak kecil kayak gimana ya, Mbak? Terus kita harus hmm, ngapain supaya anaknya tetap sehat mental? Oke, kalau hmm, anak balita ya, biasanya tanda stresnya kan dia belum bisa ngomong, mah aku stres di rumah gitu kan, hmm, enggak ya. Tapi hmm, dia hmm, biasanya mulai menampakkan kebosanan gitu. Um, hmm, bosan main. Pokoknya semua kegiatan yang bisa dilakukan di rumah tuh dia udah mulai nggak tertarik lagi gitu. Nah, itu tanda-tanda anak udah hmm. mulai stres nih ya, ada di rumah terus. Terus mulai suka bikin gara-gara di rumah. Wah, Sengaja, tapi rese loh. gara-gara ya misalnya Ade, ayo mandi. Enggak, aku nggak mau mandi. Yang biasanya mandi tuh gampang, ini harus pakai dibujuk dulu gitu, pakai Oh, oh, pakai oh. apa? eh pakai drama dulu lah gitu baru mau. Oh, Untuk oh. hal-hal yang tadinya dia fine-fine aja, terus ada perubahan menjadi seperti itu, nah itu berarti perlu diwaspadai nih, jangan-jangan anak saya sudah mulai stres ya di rumah terus Hmm, gitu, kekurangan aktivitas atau kekurangan interaksi karena orang tuanya kerja gitu, dia di rumah jadi biasanya dia mungkin ke daycare atau biasanya ke sekolah interaksi sama banyak orang, terus akhirnya di rumah nggak ada interaksi sama siapa-siapa karena ayah hmm, ibunya kerja gitu, atau cuma sama pengasuh, cuma sama nenek atau cuma sama kakek. Nah, ada perubahan itu yang hmm. buat kita harus Buat mereka. uh, uh, kita harus memperhatikan gitu. Ketika ada perubahan pada anak kita seperti itu, perlu dicurigai jangan anak saya sudah mulai stres. Terus kita harus ngapain supaya anaknya tetap sehat mental? Nah, kalau untuk anak-anak, kunci utamanya adalah orang tua harus membangun kedekatan. Itu kunci banget. Nggak bisa enggak gitu. Karena ketika kedekatan kita sama anak itu terbangun gitu, kadang eh, kuantitas waktu itu jadi nomor dua ketika Ya, iya banget. interaksinya bisa berkualitas. Nah, kualitas itu kan bisa didapatkan kalau kedekatannya baik ya sama Interaksinya anak. bagus. Nah, dalam kondisi kayak gini, anaknya lagi stres, ya otomatis orang tuanya perlu meningkatkan kedekatan dengan anaknya, dibangun komunikasinya. Jadi orang tuanya juga jangan jangan temperamen pendek gitu ya, dikit-dikit ngegas, marah gitu. Karena yang dirasain orang tuanya gitu. Ini anak lagi stres gitu. Anak-anak kecil belum bisa meregulasi emosinya sendiri gitu. Masih perlu dibantu oleh orang Hmm, tua. Jadi mungkin bisa ditanyain, "Kakak kenapa sih kok marah-marah terus?" gitu. Eh, iya. anak belum Penting. akan bisa bilang
aku bete mah gitu kan, belum bisa ya, masih balita Belum. gitu. Paling tiba-tiba nangis, banting piring gitu Heeh. ya paling ya. Iya, tiba-tiba cranky lah gitu. Nah, itu orang tuanya Heeh. perlu membangun komunikasi gitu. Kamu kenapa gitu? Kok dari tadi eh, marah-marah terus? Kamu kenapa? Kok sekarang jadi nggak mau makan? Kamu pengen apa? Gitu, dieksplor gitu. Kalau anaknya nggak mau apa-apa, nggak mau segala macam, kita bisa kasih ide loh gitu. Mau main ini nggak? Mau makan ini nggak? Mau bantuin mamah ini nggak? Mau bantuin ayah ini nggak? Gitu. Dikasih Hmm. challenge ya. Anak kecil kan senangnya challenge ya. Seneng Ditantang, banget. dikasih tantangan. Heeh. Heeh. Jadi Oh, daripada kita mm-mm. nyuruh dia untuk ngerjain tugas, mendingan kita tantang gitu kan. Kalau ayo ini diwarnain gambarnya, nggak mau gitu kan, nggak mau gitu. Tapi ditantang, siapa ya yang bisa mewarnainya lebih bagus, ayah atau adik ya gitu. Wah pasti akan langsung berangkat tuh, dia akan mewarnai gitu. Jadi pendekatan-pendekatan kayak gitu yang mesti kita lebih jeli gitu tuh. Iya, kita harus kreatif juga ya untuk memberikan Ya, komunikasi kepada anak biar nggak uh, ngebosenin, biar bisa diterima jadi anak yang penurut tapi juga punya intuisi kreativitas tinggi itu ya. jadi kebutuhannya anak untuk berkembang tuh tetap terfasilitasi oleh orang tuanya. Jadi insya Allah itu akan mereduksi tingkat stresnya anak. Jadi anak kan biasanya Mm-mm. stres kan kebutuhannya dia tidak terpenuhi kan gitu. Jadi Heeh. kebutuhan geraknya, kebutuhan sosialisasinya, kebutuhan interaksinya itu yang tidak terpenuhi. Nah itu yang mesti kita akalin. Mm-mm. Ini juga ya Mbak ya, mungkin kita juga perlu apa namanya memberi pelajaran kepada anak kecil untuk membantu mereka memahami protokol kesehatan, pentingnya Iya, gunain masker, social distance, physical distance itu perlu juga ya mungkin ya kita berikan arahan kepada mereka agar mau mengerti. iya. Sebenarnya nggak terlalu susah sih ngajarin anak mengetahui, mungkin kalau untuk sampai mereka paham belum ya gitu kan, tapi mereka untuk bisa Mm-mm. tahu apa yang bisa dilakukan itu bisa banget gitu. Misalnya Mm-mm. kalau keluar rumah harus pakai masker, tapi semua orang harus konsisten yang ada di rumah. Kalau Ha-ah. keluar harus pakai masker. Jadi dia akan mencontoh bahwa oh oke, sekarang kalau semua mau pergi harus pakai masker gitu. Terus cuci Mm-mm. tangan, misalnya setiap kali habis dari luar, dari misalnya Mm-mm. bermain di halaman, masuk rumah harus cuci tangan, cuci kaki dulu. Nah itu mesti dicontohin nih sama orang tuanya atau orang dewasa yang ada di rumah. Nanti nggak lama lah, paling anak itu adalah peniru yang sangat baik. Jadi cukup mungkin 2-3 kali dicontohkan, tapi secara konsisten anak akan mengikuti. Jadi nggak usah susah-susah buat harus gini harus gitu, nggak usah, contohin aja, contohin aja. Master of copy paste ya itu ya si anak Iya kecil tuh. banget, anak tuh belajar cara meniru. Jadi kalau ada yang bilang, "Nih anak kok, kelakuannya kayak gini ya?" gitu. Nah, yang pertama harus introspeksi diri adalah Siapa yang orang nyontoin? dewasa sedikit kita, karena anak pasti contoh gitu. Kalau kita nggak bisa memberikan contoh yang bagus, ya seperti itulah anak kita ya nggak? Jadi nggak usah berharap anaknya akan tertib dengan protokol kesehatan kalau orang dewasa di sekitarnya juga tidak tertib dengan protokol kesehatan. Gitu. Kadang kita Penting banget uh, ya. kita bilang, "Adek, ayo cuci tangan dulu itu kotor segala macam." Tapi mamanya habis beres-beres nggak cuci tangan dan anaknya melihat bahwa mama tadi nggak cuci tangan, kenapa aku harus cuci tangan? Iya. Gitu. Ada nih pertanyaan nih Mbak. Tadi ada Mm-mm. yang nitip. Bagaimana sih caranya membuat mental kita tetap ideal, bagus untuk hubungannya dengan pencapaian cita-cita kita? Karena seringkali ketika kita dalam masa-masa yang luar biasa seperti ini, tiba-tiba mental kita jadi down, terus kita goal setting jadi burem, nggak tahu mau gimana lagi, udah kayak serasa hopeless gitu ya bahkan ya. Jadi eh, bagaimana sih kita untuk menjaga mental kita terkait dengan cita-cita kita atau impian kita yang harusnya tetap dipegang teguh, tetapi gara-gara mental kita yang unstabil, nggak stabil gitu, kadang kita bisa hilang skala prioritas, goal setting, atau bahkan Iya, ambiar pokoknya strategi-strategi ya. ambiar pokoknya seperti itu. Gimana Iya, dong, Mbak memang Linda? sih dalam kondisi COVID kayak gini,
bukan berarti kita jadi nggak produktif, bukan berarti kita jadi tidak bisa mencapai cita-cita. Terutama teman-teman mahasiswa nih ya, gitu ya, jangan jadi merasa uh, jadi merasa perlu ngerem diri gitu. Jadi Mm-mm. teman-teman tetap harus bisa untuk melakukan adaptasi apa ya, penentuan target. Jadi misalnya Mm-mm. sudah punya target nih, kan kalau kita punya visi, target itu kan visinya ya gitu, tapi Iya, cara mencapainya itu adalah misinya. Nah, misinya ini iya. yang mesti kita modifikasi gitu. Nah, kalau dengan kondisi COVID kayak gini, sumber daya apa ya yang memungkinkan untuk bisa saya akses gitu. Nah, itu tuh kita explore sumber daya yang bisa kita pakai. Misalnya kalau tadinya harus sering melakukan riset ke masyarakat nih terkait dengan apa ya, metode apa pendekatan konseling yang paling tepat atau segala macamnya gitu. Nah, sekarang gimana Mm. ya caranya supaya cita-cita saya sebagai konselor itu tetap bisa tercapai dengan kondisi kayak gini. Nah, teman-teman bisa tetap melakukan riset itu dengan misalnya by phone atau by video call dan sebagainya. Nah, itu jadi bukan targetnya yang diganti, tapi cara mencapainya yang mesti kita modifikasi gitu. Ya, strateginya yang perlu kita Iya, lebih betul. kreatif lagi dalam pencapaiannya, Bu ya. Mm-mm. Nah, ada pertanyaan nih Mbak dari Mas Yanis. Ya, ini mungkin juga pertanyaan saya juga nih. Bagaimana sih peran ayah untuk mendampingi dan menjaga kesehatan mental anak dan juga istrinya, ya kan? Kadang kan si cowok nih kadang pagi, sore baru balik ke rumah itu udah tidak dengan stamina yang full lagi, dengan emosi yang mungkin Udah agak terkuras. sedikit banyak stabil ya, terkuras gitu ya. Nah, peran ayah agar optimal itu gimana ya di rumah ya, terutama untuk menjaga kesehatan mental keluarganya. Oke, terima kasih. Ini dari, oh ini kayaknya perempuan nih Mas. Yani Setiawan kayaknya kalau dibaca nih namanya. Itu Setiawan. Iya, Kalau Mbak cewek Yani kalau cewek Setiawan. Setiawati, Mbak. Itu Wan, jadi Soalnya cowok namanya kayaknya. Yani, jadi bacanya Yani nih. Kalau Oh, fotonya cewek, Mas. oh Kita gitu, jadi ngomongin ke istrinya Mbak mungkin ya. Yani. Oke, halo Mbak Yani. Terima kasih pertanyaannya. Maaf ya, jadi kita memperdebatkan Mbak Yani. Itu cowok Mbak, Oke. teman saya itu Mbak. Oh, oke, oke, oke. Ya, eh, peran ayah gimana? Sebenarnya peran ayah itu besar sekali gitu ya, supaya bisa mendukung kestabilan mental anak. Tapi ya Mm, seperti tadi yang Mas Timo udah sampaikan, kadang ayah sudah selesai bekerja, pulang sampai rumah energinya sudah habis, sudah mm, emosinya sudah habis di kantor. Nah, terus gimana ya caranya supaya bisa memberikan energi yang positif buat anaknya? Yang pertama adalah ayahnya harus menyadari dulu kondisinya dia pada saat sampai rumah itu seperti apa. Misalnya kondisinya dalam mm, keadaan lelah, capek, bilang aja gitu kepada anak dan istrinya ya, kepada keluarganya supaya tahu bahwa eh, Papa baru pulang nih, sebentar ya, Papa istirahat dulu, masih capek. Nah, terus mundur dulu nih dari lingkungan gitu. Silakan mengasingkan diri dulu, mm. bertapa dulu di kamar mandi gitu ya, supaya segar, supaya energinya kembali. Makan dulu, nggak apa-apa gitu ya, daripada langsung main sama anak tapi baterainya low gitu kan. Itu malah bikin interaksi sama anak jadi jelek kan. Lebih baik Mm-mm. mundur dulu sejenak, apa ya, ngecharge energi dulu, baru deh Mm-mm. habis itu bergabung sama anak. Nah, terus seperti tadi ya, bahwa apa, hubungan yang baik antara orang tua dan anak itu tidak selalu masalah kuantitas, tapi juga bisa dengan kualitas. Jadi meskipun waktunya Ya, bener sedikit, banget. mungkin ayahnya cuma punya waktu setengah jam nih setiap hari untuk bermain sama anaknya karena pagi udah berangkat, udah berangkat, terus malam pas pulang anaknya udah ngantuk. Nah, manfaatkanlah waktu setengah jamnya itu dengan kualitas yang sangat baik. Jadi silakan isi baterainya sefull mungkin, lalu manfaatkan setengah jamnya itu dengan baik daripada 1 jam main sama anak tapi baterainya low. Lebih baik setengah jam main sama anak dengan baterai yang full gitu. Kadang si anak juga berasa tuh, oh ini papa nih, ayah nih main nggak beneran, nggak serius, ngebetein malah Ya, malah nggak jadi asik ya. terus ayah nih nemenin main tapi mainan handphone gitu. Nah, itu kan
di mata anak loh ini ayah mau main sama aku apa main sama handphone sih gitu. Jadi ayolah waktunya cuma setengah jam, simpan dulu semua aktivitas yang lain, fokus bersama anak. Itu sudah sangat membantu untuk menjaga kesehatan mental anak, bahwa kebutuhannya dia akan sosok ayah yang hangat, sosok ayah yang hadir untuk dirinya itu sudah terpenuhi gitu. Walaupun ayahnya sehari-hari Hmm. bekerja. Wah, itu kayaknya mantap juga tuh jadi tema selanjutnya tuh Mbak. Penggunaan sosial media atau gadget dalam masa-masa seperti ini seperti apa, terkait mungkin pola asuh atau apa yang mungkin kita perlu bahas lagi itu Boleh nanti di nanti bahasan selanjutnya tuh. kita jadwalkan lagi. Iya. Tuh kan Mas Nah, Dika benar ya, Setiawan ini perempuan. oh perempuan ya. Aduh, salah nih. Ya, nggak usah diapa nih, Mas Dika karena benar menebak. Itu kalau yang cowok pura-pura jadi cewek itu namanya hode ya. Oke. Oke, mungkin sebagai closing statement nih Mbak Linda karena waktunya mau habis, Mm-mm. bisa nggak tolong kita minta saran nih Mbak Linda ini untuk jadi pribadi yang selalu bisa memanipulasi diri atau menjaga pikiran atau mental kita di masa apapun agar kita tahan banting gitu, agar kita punya Ya, mental yang kuat, sehat gitu, seperti apa Mbak Linda? ya supaya resiliensi atau daya tahannya itu lebih meningkat ya. Itu yang Ya, pertama. Yang pertama adalah kita harus positive thinking bahwa kita bisa melalui ini semua dengan baik. Itu yang pertama. mm-mm, Yang kedua, kita harus mendukung diri kita sendiri. Tuh, dengan cara mm-mm, apa? Tadi kan udah secara pikiran ya. Nah, ini secara ya, fisik. Secara fisik juga kita harus menolong diri kita sendiri. Jadi, jangan berharap kesejahteraan mentalnya akan baik kalau secara fisiknya kita nggak nggak sayang sama bagus badan ya. kita Mm-mm. sendiri gitu. Berharap bisa bernafas dengan baik tapi merokok gitu kan, itu sama aja kita tidak mendukung diri kita sendiri gitu kan, kita tidak menolong diri kita sendiri. Maksudnya punya Mas Dika penuh makna nih kayaknya nih. Oke, gitu. Jadi yang pertama adalah kita itu ya tadi ya, kita positive thinking, lalu kita harus Iya. mendukung diri kita sendiri dengan cara itu ya, positif dari secara pikiran, dari fisik, lalu dari lingkungan sosial. Kita pilihlah lingkungan sosial yang sehat. Kalau kita tidak bisa ada di lingkungan yang sehat, maka kita jadilah orang yang sehat di lingkungan tersebut supaya jadi influence kayak tadi Mas Dika Iya. bilang. Ya, terima Tuh. kasih Mbak Linda. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sepemirsa Mbak Linda. Iya, buat Jangan lupa pemirsa, follow buat IG-nya netizen. Mbak Linda ya. Iya, jangan lupa follow IG aku ya. Di Iya, @linda_maisha ada tuh tulisannya. Terus juga di YouTube juga iya. ada Linda Maisha tulisannya Follow sama. juga, Follow like, juga nih subscribe. saudaraku Mas Dika. Ya, Norma Hardika ya. Ya, Kita saling membantu men-share ya, sesuatu yang positif ya Mbak ya. ya, betul sekali. Gitu ya pesan aku buat semua pemirsa, buat netizen, buat saudara-saudara, teman-teman semua. Ayolah, kita bisa kok melewati masa pandemik ini dengan berhasil kalau kita semua bisa disiplin. Disiplin dengan protokol kesehatan, baik kesehatan fisik dan kesehatan mental. Ya, terima kasih. Kayaknya tadi ada suara Kana tuh lagi nangis tuh. Ya, Atau itu Umar yang tuh yang kecil nangis ya. udah bangun. Oh ya, Umar. Iya. Oke, Ya, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih Mbak Linda. Jangan pernah kapok. terima Besok kasih untuk juga tema sudah selanjutnya mengundang. minggu depan kita Mbak ya. Minggu Insya depan dengan Allah, tema nanti kita yang lain. jadwalkan. Oke, kita jadwalkan. Terima kasih. Jaga kesehatan, stay safe, dan juga jangan lupa untuk tidak takut jadi influencer bagi lingkungan kita Ya, maupun keluarga kita. Terima kasih. Kita siap. akhiri. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.